Halo, selamat siang untuk kita semua. Saya atas nama Antonia Zendriana Manu, NPM 22220052. Di sini saya akan mereview buku yang berjudul Komunikasi dan Advokasi Kebijakan, ditulis oleh M. Husin Tamrin, Widi Lestari, Lailul Musyida, dan Agus Subianto. Diterbitkan, dicetak, dan didistribusikan oleh PT Literasi Nusantara Abdi Group. Dalam terdapat 12 bab, yaitu bab yang pertama tentang kebijakan publik. 1. Konsep kebijakan publik. Konsep kebijakan dapat didefinisikan sebagai deklarasi pemerintah yang mencerminkan pilihan utama dalam mengatasi berbagai tantangan atau masalah publik. Kebijakan ini merupakan respon atas permasalahan yang timbul di masyarakat. Yang kedua, aktor dalam kebijakan publik yaitu aktor privat, aktor publik, aktor dari masyarakat sipil. Yang ketiga, aliran kebijakan publik yaitu aliran kontinentalitas dan anglo-saksonis, aliran kebijakan publik di Indonesia. Yang keempat, teori perumusan kebijakan ada 3, yaitu The Theory Rational Comprehensive Theory, The Incremental Theory, dan Mixed Sectioning Theory. Bab 2, Manajemen Kebijakan Publik. 1. Perumusan kebijakan. Perumusan kebijakan pada level konseptual tidak sekedar mencerminkan gagasan atau pandangan para pemimpin yang mencerminkan anggotanya. Pearson 1997 menjelaskan bahwa perumusan kebijakan juga mencakup pandangan masyarakat atau opini publik dan ekspresi keinginan masyarakat atau suara publik. Implementasi kebijakan. Dapat dikatakan bahwa implementasi suatu kebijakan adalah suatu proses penerapan kebijakan tersebut. Pelaksanaannya, kebijakan dilakukan berdasarkan pada pedoman yang ditetapkan dan menuju tujuan yang disepakati sekaligus memberikan dampak pada masyarakat. Lestari 2016. Yang ketiga, evaluasi kebijakan. Evaluasi kebijakan dijalankan untuk mengukur sejauh mana kebijakan publik berjalan efektif dan dapat dipertanggungjawabkan kepada publik guna mencapai sasaran yang telah ditetapkan. Bab 3, Dinamika Kebijakan Publik. 1. Konteks makro kebijakan publik. Kebijakan publik makro adalah strategi dan tindakan yang diambil oleh pemerintah dengan tujuan memengaruhi keseluruhan perekonomian atau struktur sosial secara menyeluruh. Kebijakan ini umumnya difokuskan pada indikator makroekonomi utama seperti tingkat ekonomi, inflasi, dan pengangguran. 2. Arti peran publik, yaitu yang pertama, berguna dalam pengembangan ilmu pengetahuan. Yang kedua, berguna dalam meningkatkan profesionalisme praktisi. Yang ketiga, berguna untuk tujuan politik. Yang ketiga, peran kepemimpinan dalam kebijakan publik. Organisasi pemerintahan yang bertugas memberikan pelayanan kepada masyarakat wajib memastikan bahwa semua aspek yang mendukung layanan tersebut selaras dengan regulasi pemerintahan yang ada. Bab 4, Teori-teori pengambilan keputusan kebijakan. Yang pertama, teori rasional komprehensif. Yang kedua, teori inkremental. Yang ketiga, teori pengamatan terpadu. Bab 5, Komunikasi publik. Yang pertama, komunikator. Definisi komunikator adalah individu atau entitas yang memulai dan menyampaikan pesan dalam proses komunikasi. Yang kedua, jenis-jenis komunikator. Yang pertama, citra diri sendiri. Yang kedua, spesial. Yang ketiga, profesionalisasi. Yang keempat, ritualisme. Yang ketiga, syarat-syarat komunikator. Yang pertama, memiliki kedekatan dengan khalayak. Yang kedua, mempunyai kesamaan serta daya tarik sosial dan fisik. Yang ketiga, memiliki kepandaian dalam menyampaikan pesan. Yang keempat, memiliki status, kekuasaan, dan wewenang. 4 gaya komunikator. Yang pertama, komunikator yang membangun. 2. Komunikator yang mengendalikan. 3. Komunikator yang menarik. Yang keempat, komunikator yang melepaskan. Yang kelima, etos komunikator. Yang pertama,
kelima internalisasi, yang kedua identifikasi, 3 kepatuhan, 4 kredibilitas. Yang keenam sikap komunikator. Yang pertama reseptif, yang kedua selektif, yang ketiga digestif, yang keempat asimilatif, dan kelima transmisi. Proses komunikasi. Satu prinsip proses komunikasi. Proses komunikasi merupakan gabungan dari makna simbol-simbol yang dikirimkan dari pengirim ke penerima. Yang kedua, tingkatan proses komunikasi. Yang pertama, komunikasi masyarakat luas, yang kedua komunikasi organisasi, yang ketiga komunikasi antar kelompok atau organisasi, yang keempat komunikasi dalam kelompok, yang kelima komunikasi antar pribadi, yang keenam komunikasi intrapribadi. 3 pandangan para ahli tentang proses komunikasi. Proses komunikasi menurut Edwin B. Flippo. Menurut Flippo, proses komunikasi mempunyai 3 unsur pokok, yaitu pengirim isyarat, media untuk mengirim isyarat, dan penerima isyarat. Yang keempat, unsur-unsur komunikasi. Yang pertama sumber, yang kedua pesan, yang ketiga media, yang keempat penerima, yang kelima efek, yang keenam umpan balik, yang ketujuh lingkungan. Beberapa model-model komunikasi. Yang pertama, model komunikasi linear. Model komunikasi linear menggambarkan konsep komunikasi yang simpel di mana informasi disampaikan dari pengirim langsung ke penerima dalam aliran satu arah. Ruliana 2016 menjelaskan bahwa model komunikasi yang berorientasi pada pendekatan linear meliputi model dari Aristoteles, Laswell, M.C.R. Berlow, serta Shannon de Wever. Yang kedua, model komunikasi interaktif. Secara sederhana, interaktif mengacu pada komunikasi yang berlangsung 2 arah. Komunikasi interaktif merujuk pada proses di mana pengirim menyampaikan informasi kepada penerima, namun dapat direspon langsung, baik melalui media online maupun offline. Yang ketiga, model komunikasi transaksional adalah suatu model di mana komunikasi berlangsung secara berkelanjutan. Pesan yang dikirim dan diterima secara pelan dalam suatu proses komunikasi. Model komunikasi ini adalah gabungan dari model komunikasi satu arah dan 2 arah. Bab 7, bentuk-bentuk komunikasi. Yang pertama, komunikasi intrapersonal adalah suatu bentuk komunikasi yang terjadi dalam batin seseorang. Menurut Pearson dan Nelson 2011, komunikasi intrapersonal merupakan proses menggunakan pesan untuk menghasilkan makna di dalam diri. Yang kedua, komunikasi intrapersonal adalah interaksi tatap muka antara individu-individu di mana setiap partisipan memengaruhi pandangan orang yang diajak berkomunikasi. Menurut De Vinto 2011, komunikasi interpersonal merupakan pertukaran informasi antara 2 individu yang sudah memiliki ikatan dan hubungan tertentu yang menghubungkan mereka. Yang ketiga, komunikasi kelompok. Ruliana 2005 menjelaskan bahwa komunikasi kelompok merupakan sekelompok individu yang memiliki tujuan yang sama. Individu tersebut berinteraksi satu dengan yang lain guna mencapai tujuan bersama, mengakui keberadaan anggota lain dan dianggap diri mereka sebagai bagian dari kelompok tersebut. Yang keempat, komunikasi massa. Tan dan Uri 2004 mengartikan komunikasi massa sebagai jenis komunikasi yang memanfaatkan media untuk menghubungkan komunikator dengan sejumlah besar audiens yang tersebar luas heterogen serta dapat menimbulkan efek khusus. Teknik komunikasi kebijakan. Yang pertama, persuasi, yang kedua kampanye, yang ketiga lobby, 4 komunikasi pemerintah, 5 human relation, 6 negosiasi, 7 diplomasi. Bab 9, advokasi. Yang pertama, pengertian advokasi. Advokasi berasal dari bahasa Belanda yaitu advokat atau advocateur, berarti pengacara atau pembela. Oleh karena itu, istilah advokasi ini sangat lekat sekali dengan profesi hukum. Yang kedua, jenis-jenis advokasi. Yang pertama, advokasi litigasi. Yang kedua, advokasi
advokasi non litigasi. Yang ketiga, unsur-unsur komunitas advokasi. Yang pertama, tujuan, 2 data, 3 sasaran, 4 pesan, 5 pelaksanaan, 6 evaluasi, 7 dana, 8 koalisi. 4 prinsip-prinsip advokasi. Yang pertama, harus dilakukan secara realistis. Yang kedua, secara sistematis. 3 secara taktis, 4 secara strategis. Kegiatan advokasi. Yang pertama, analisis, 2 strategi, 3 mobilisasi, 4 aksi, dan 5 evaluasi, 6 kesinambungan. Bab 10, advokasi kebijakan. Yang pertama, aktor dalam advokasi kebijakan. Yang pertama, mahasiswa sebagai individu, kelompok maupun lembaga kemahasiswaan. 2 organisasi sosial dan politik. 3 lembaga non-pemerintah. 4 kelompok masyarakat khusus. Yang kelima, entitas atau organisasi yang memiliki pengaruh signifikan di masyarakat. 6 organisasi berbasis agama. 7 fraksi bisnis. 8 media dalam berbagai bentuk. 9 struktur komunitas. 10 setiap kelompok yang berkomitmen pada perubahan untuk kesejahteraan yang lebih baik. Yang kedua, tujuan advokasi kebijakan. 1. Perbaikan substansi kebijakan. 2. Perbaikan proses penyusunan dan keputusan kebijakan. 3. Perbaikan pelaksanaan dan tanggung jawab kebijakan. 4. Perubahan persepsi dan sikap masyarakat atas kebijakan. 5. Peningkatan transparansi dan akuntabilitas pemerintah. Yang ketiga, media dalam advokasi kebijakan. Media ini memiliki peran krusial dalam advokasi masyarakat. Bukan hanya media cetak dan elektronik mainstream yang berperan dalam mengedukasi dan menguraikan isu-isu masyarakat, tetapi juga alat-alat seperti poster, spanduk, pamflet, Twitter, Facebook, dan film pendek yang menjadi sarana efektif untuk mengadvokasi dan mempromosikan masalah yang dialami oleh masyarakat. Yang keempat, langkah advokasi kebijakan. 1. Memahami inti dari kebijakan. 2. Mengakui risiko dan keuntungan dari kebijakan serta mengetahui pihak yang diuntungkan. 3. Mengenali pihak yang terpengaruh oleh kebijakan dan bagaimana dampaknya bagi mereka. 4. Mengidentifikasi siapa saja yang terlibat dalam pembuatan kebijakan. Yang kelima, menyusun jaringan dalam kerangka formal seperti lembaga legislatif maupun non-formal yang meliputi individu dalam proses kebijakan. Yang keenam, memahami alasan di balik lingkungan jaringan terhadap kebijakan yang telah dirumuskan. Bab 11, strategi advokasi kebijakan yang efektif. Yang pertama, advokasi melalui media. 2. Advokasi melalui pengadilan. 3. Advokasi menggunakan jejaring. 4. Advokasi melalui legitimasi. Yang ketiga, 5. Advokasi melalui perundingan. 6. Advokasi melalui peraturan. Bab 12, policy brief. Yang pertama, definisi policy brief merupakan suatu sintesis dari evaluasi terhadap suatu kebijakan yang ditargetkan bagi para pengambil keputusan yang tingkat tertinggi. 2. Fungsi policy brief dalam kapasitas advokasi berfungsi sebagai panduan dalam memilih solusi tertentu. Dalam kapasitas eksploratif, policy brief menyajikan informasi detail mengenali langkah-langkah dan persiapan yang diperlukan saat kebijakan tertentu diadopsi. Yang ketiga, urgensi policy brief. Yang pertama, menyampaikan analisis dan rekomendasi. 2. Menjelaskan urgensi isu. Yang ketiga, memfasilitasi komunikasi. 4. Menyampaikan informasi berkualitas. Yang kelima, menyampaikan informasi singkat dan mudah dimengerti. 4. Kelebihan policy brief. Yang pertama, penyajian yang ringkas dan menarik. 2. Ketepatan waktu. 3. Orientasi pengguna. 4. Logika kebijakan dijelaskan dengan sederhana. 5. Karakter policy brief. Yang pertama, berfokus. Yang kedua, profesional. 3. Berdasarkan bukti. 4. Terbatas. 5. Ringkas. 6. Mudah dipahami. 7. Mudah diakses. 8. Promosi. Yang ke-9, praktis dan layak. 6. Struktur penyusunan policy brief. Yang pertama, judul. 2. Ringkasan. 3. Pendahuluan. 4. Metodologi. 5. Hasil dan temuan. 6. Rekomendasi. 7. Appendix. Dan 8. Daftar referensi.
baik, itulah hasil review saya terkait buku komunikasi dan advokasi kebijakan. Sekian dan terima kasih. Selamat siang.